Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya, Yogi Kurniawan. Nama channel sekarang sudah berubah, bukan YTV lagi, tetapi Yogi Kurniawan. Pakai nama asli supaya gampang dicari. Karena kemarin channel yang pakai nama YTV itu ternyata susah dicari. Teman-teman yang promosiin di media sosial, Facebook, Twitter, Instagram, mereka untuk mencari akun YTV itu susah, karena YTV itu ternyata banyak sekali yang memakai namanya gitu loh. Ada yang Y.TV, ada yang Y-Strip TV, ada yang YTV digabung, ada yang YTV underscore, ada yang Y_TV, makanya itu terlalu banyak. Nah, oleh karena itu channel ini akan berubah nama menjadi Yogi Kurniawan. Nanti di sini. Nah, saya tulis di sini namanya Yogi Kurniawan. Nama saya itu gatel kalau nggak ngupload video, entah kenapa. Gatel karena memang kuotanya, masa aktifnya mau habis tapi kuotanya masih banyak, atau entah karena memang pengangguran gitu loh. Jadi agak gatel, tangannya itu kayak pengen upload gitu. Padahal 2 jam yang lalu atau 3 jam yang lalu habis upload 2 video hari ini. Ini di studio pojok kamar saya, settingnya nanti saya perlihatkan. Oh ya, saya punya kamera satu lagi di HP yang satunya. Saya tunjukkan setting ruangan untuk rekaman ini atau untuk syuting ini. Setting ruangannya itu kayak apa supaya kalian paham dan supaya kalian tahu membuat video itu tidak gampang, sangat sulit sekali. Kalau sudah berhadapan dengan kamera itu rasanya grogi. Saya itu sudah 25 tahun menghadap kamera tapi masih saja grogi ya, menghadap kamera, menghadapi orang-orang banyak tapi rasanya masih grogi. Oh ya, ini. Nah, ini setting saya duduk di sini. Ini adalah kamar saya. Ini korden, biasanya saya jadikan sebagai background. Kalau lagi nggak males ya, saya nata kameranya di situ. Di situ kamera saya tata di situ menghadap ke background ke ini, kan lebih bagus ya. Tapi karena saya males ya, saya glosoran di sini aja. Nah, ini settingnya ini. Ini cuman pakai lampu emergency untuk penerangan sama handphone Lenovo A6000, dan ini tempat syutingnya bersandar di sini. Nah, gini ya, kelihatan semua ya, glosor nangisor ya. Ini sebenarnya tempat sholat ini. Ini tempat sholat kalau waktunya sholat. Oke, saya matikan dulu yang satu ini. Nah, nanti kita transfer. Oke, nah, kegiatan selama seharian tadi. Seharian tadi nggak ada sesuatu yang berarti ya, paling cuman bersih-bersih rumah itu yang ngepel lantai karena ada yang kotor ada yang basah. Kalau nggak kotor nggak basah ya nggak dipel juga sih, cuman disapu saja. Terus nyuci baju sih pakai mesin cuci ya, mengeringkan. Menjemurnya yang agak males, menjemur pakaian, kemudian mencuci piring, ngepel, nyapu, udah gak ada kegiatan lain. Paling bikin video, terus mempersiapkan berbuka puasa, mempersiapkan nasi, lauknya nanti cewek saya yang cari lauknya. Iya, cewek. Kalau bilang istri nanti pasarannya mati di YouTube ya. Suami orang itu lebih menarik daripada laki-laki single. Enggak ada yang bercanda. Tapi kalau ada yang mau serius juga nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi istri kedua. Kalau diizinkan istri saya yang pertama ya. Dan para perempuan kalau mau cari istri, perempuan kok cari istri. Kalau ada perempuan yang mau cari suami, tolong cari suami yang kalau sholat subuh berjamaah. Itu luar biasa. Itu pesan saya kepada anak-anak.
saya atau pesan saya kepada orang-orang yang saya sayangi, kalau cari pasangan hidup laki-laki maupun perempuan, kalau kamu cari pasangan hidup, carilah yang minimal 10 lah ya kalau perempuan kan 10. Nah kalau perempuan cari laki-laki, syarat yang pertama adalah minimal harus hafal separuh Al-Quran. Artinya separuh berapa juz? Al-Quran itu kan 30 juz ya, 30 juz itu kalau separuhnya berarti 15 juz, harus hafal 15 juz itu. Yang kedua adalah sholat subuh berjamaah. Nah ini nih yang paling bagus nih, sholat subuh berjamaah. Susah loh bagi manusia. Yang saya lihat selama saya mengamati musola-musola di sekitar lingkungan saya itu, yang sholat subuh berjamaah ya paling bisa dihitung jari. Yang pertama, yang kedua paling orang-orang yang sudah sepuh atau sudah uzur gitu. Yang pemuda-pemudanya itu usia 20 tahunan itu malah jarang sekali. Kalau nggak anak-anak sekali karena diajak mbahnya atau bapaknya, ya mbah-mbah atau bapak-bapak yang usianya sudah lanjut. Jadi kalau kamu perempuan cari laki-laki, carilah yang sholatnya di musola subuh, sholat subuh di musola, atau sholat subuh di masjid, atau sholat subuh berjamaah. Terserah, bebas masjidnya mana saja, masjid depan rumah, musola depan rumah, pokoknya sholat subuh berjamaah. Insya Allah laki-laki itu adalah laki-laki yang thayyib untukmu, wahai para perempuan. Jangan cari pasangan yang sholat subuhnya selalu terlambat, nggak baik. Cari pasangan yang tidak merokok, laki-laki atau perempuan yang tidak merokok. Selama ini rokok itu masih jadi perdebatan antara makruh atau haram. Ada ulama yang makruhkan, ada ulama atau ada tokoh agama yang mengharamkan. Jadi rokok itu masih perdebatan antara makruh dan haram. Kalau menurut pandangan pribadi saya, rokok itu haram. Pribadi loh ya, artinya bisa saja salah pandangan saya, bisa saja betul. Jadi orang yang merokok itu orang yang mengkonsumsi barang haram ya, harusnya nggak boleh ya. Nah kamu muda-mudi nih yang menyimak video ini, hindari punya pasangan, bukan pacar loh ya. Saya tidak menyarankan Anda untuk berpacaran wahai pemuda-pemudi Indonesia, tapi carilah jodoh untuk dinikahi dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam. Keempat, mencari jodoh adalah carilah pasangan yang tidak pernah bersentuhan. Susah ya kalau tidak pernah bersentuhan dengan alkohol. Karena apa? Karena obat untuk membersihkan wajah juga alkohol ya. Jangan kategori alkohol lah. Tidak pernah bersentuhan dengan khamr atau minuman yang diharamkan sesuai dengan syariat Islam. Biasanya perokok gandengannya itu kalau merokok itu biasanya mabuk ya. Mabuk juga kadang-kadang ngerokok, tapi tidak semua perokok. Artinya sebagian saja yang biasanya merokok itu mabuk, dan biasanya mabuk itu ngerokok. Nah, ada orang-orang yang suka ngerokok tapi tidak suka mabuk. Ada orang-orang yang suka mabuk tapi tidak suka ngerokok. Nah, pokoknya dua-duanya ini hindari saja. Sempat terpotong karena baterainya habis. Bagi pemuda-pemudi Indonesia, laki-laki maupun perempuan, muslim, muslimah, cari pasangan yang pertama, hafal Al-Quran kalau bisa. Kalau tidak bisa ya hafal sedikit Al-Quran, tidak apa-apa, sedikit dulu, nanti kalau sudah menikah dikembangkan lagi. Yang kedua, kalau sholat subuh berjamaah di musola atau di masjid, tuh catat. Yang ketiga, tidak merokok. Yang keempat, tidak mabuk. Yang terakhir ini susah biasanya, tidak berbohong. Susah sekali mencari pasangan yang tidak berbohong. Manusia biasanya sering berbohong nggak sih? Iya, berbohong kecil maupun besar. Nah, itu pesan-pesan untuk adik-adik, untuk rekan-rekan, untuk kawan-kawan yang belum menikah, untuk kawan-kawan yang sedang mencari pasangan, atau kawan-kawan laki-laki maupun perempuan pemuda Indonesia, pemudi Indonesia, muslimah dan muslim Indonesia yang sedang mau mencari pasangan, sedang mau mencari
jodoh minimal itu 5 itu saja dulu, nanti berkembang lagi, diperbaiki lagi. Nah, bagaimana kalau kita dapat jodohnya atau pasangannya yang kriterianya tidak ada di 5 ini? Ya enggak apa-apa, karena laki-laki baik akan ketemu dengan perempuan baik, berjodoh dengan perempuan baik. Begitu juga sebaliknya, perempuan yang baik akan berjodoh dengan laki-laki yang baik. Nah, cukup sekian untuk hari ini. Nanti saya akan melanjutkan lagi dengan tema yang berbeda di channel yang sama. Tunggu saja. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.